Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi bidarini amin ya rabbal alamin. Waqala Tamim halaman 19. Waqala Tamim Ad-Dari, Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhu, sami tungrungu sapa ingsun an-nabiya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu halih ngendika sapa Tamim ayyuma mra'atin, yaqulu halih ngendika sapa Kanjeng Nabi nggih. Yaqulu haling ngendika sapa Kanjeng Nabi ayyam ra'atin qalat li zawjiha ma luka la yaqbalullahu adraha yaumal qiyamati. Ayyam ra'atin ta ndi wong wadon iku qalat ngendika ngucap sapa imro'ah li zawjiha marang bojone imro'ah ma luka ing ucapan maluka. Ma utai apa iku laka kadhe sira. Layak balu ora bakal nampa sapa Allahu Gusti Allah adroha ing alasane imro'ah yaumal kiamati ing dalam dina kiamat. Ini sahabat Tamim Ad-Dar pernah mendengar langsung dari Rasulullah. Rasulullah pernah berkata ayyam ra'atin qalat li zawjiha maluka. Perempuan mana saja atau istri mana saja suatu saat mengatakan kepada suaminya, kamu punya apa mas? Apa yang kamu punya? Maka layak balullahu adroha yaumal qiyamah. Allah Ta'ala besok pada hari kiamat tidak akan menerima alasan-alasan istri yang mengatakan seperti itu kepada suaminya. Sudah tahu sadar bahwa suaminya tidak punya uang. Sampan duwe apa mas? Sampan duwe apa? Jangan pernah mengatakan seperti itu untuk istri kepada suaminya. Wa qala lan ngendika sapa Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma sami tungrungu sapa ingsun an-nabiy ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu haling ngendika sapa Kanjeng Nabi ayyuma mra'atin kana laha malun fatalabahu minha zaujaha wa mana'adhu minhu illa manahallahu yaumal qiyamati ma indahu. Ayyuma mra'atin utahe ndi wong wadon iku kana ana iku laha iku tetep iku laha kadue imro'ah apa malun bondo fatolabahu mongko nyuprih hu ing mal minha saking zaujah sapa zaujuha bojo lanange zaujah pamanaathu mongko nyegah sapa imro'ah hu ing mal minhu saking zauj illa mana'aha kejaba nyegah ing zaujah sapa Allahu Gusti Allah yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat ma ing barang indahu kang tetep ing dalam sandinge zauj indahu ing dalam sandinge Allah, indahu ing dalam sandinge Allah. Ini ada dahulu lagi sahabat Abdullah bin Abbas mendengar langsung dari Rasulullah bahwa Rasulullah pernah berkata ayyam ra'atin kana laha malun. Maka dari itu ketika nun sewu bagi penyuluh yang putri, ketika suami Anda meminta uang untuk apa, harus katakan sejujurnya. Kalau tidak punya ya ngomong tidak punya, kalau punya ya langsung dikasih, seperti itu. Wa qala ngendika sapa Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu sami tungrungu sapa ingsun an-nabiy ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul haling ngendika sapa Kanjeng Nabi ayyam ra'atin khanat zaujaha fi baitiha aw firasihi illa adkhalallahu alaiha fi qabriha sab'ina alfa hayyatin wa aqraba yalsaunaha ila yaumil qiyamah. Ayyam ra'atin utahe ndi wong wadon iku khanat sidra hianat tidak jujur sapa imro'ah zaujah ing bojone imro'ah fi baitiha ing dalem omahe imro'ah
au firasihi utawa ing dalem lemeke zauj illa adkhala kejaba nglebokake sapa Allah Gusti Allah alaiha ing atase imra'ah fi qabriha ing dalem kuburane imra'ah sab'ina alfi hayatin, langsung dimudhafakan saja, ing 70.000 uluh wa akroba apa ya, wa akrobin wa hayatin wa akrobin ya, wa akrobin lan kala jengking ya saunah kang ngentupi apa hayyah akrob ha ing imra'ah ila yaumil kiamati temu marang dina kiamat. Ini Abdullah bin Mas'ud juga pernah mendengar langsung dari Rasulullah. Rasulullah bersabda ayyumam ra'atin khonat zaujaha, istri mana, perempuan mana yang ketika tidak jujur kepada suaminya di dalam rumah ataupun tidak pernah setia di dalam tempat tidurnya suami, maka Allah Ta'ala akan masukkan perempuan tersebut dalam kubur. Sementara di dalam kubur dipersiapkan yang namanya 70.000 ular dan kalajengking yang akan mengentupi terus besok ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat. Naudzubillah min dzalik. Maka dari itu, ketika si istri tidak pernah jujur kepada suami, hati-hati, neraka bagimu. Istri tidak pernah melayani suami sudah kepingin banget untuk seperti itu, untuk kelon dan lain sebagainya, tapi kok tidak mau, maka besok pada hari kiamat, di dalam kuburnya dia akan mengalami siksaan, yaitu diberi 70.000 kalajengking dan ular yang akan menyokoti sampai hari kiamat. Naudzubillah min dzalik. Wa qala lan ngendika sapa Amr bin As radhiyallahu taala anhu, sami tungrungu sapa ingsun Nabi ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu hal ngendika sapa Kanjeng Nabi, ayyumam ra'atin khonat zaujaha fi firasihi ila adkhalaha Allahu nar wa yaruju min famiha alqaihu wad damu was sadid. Ayyumam ra'atin tin utain dindi wong wadon iku khonat sedra sapa imra'ah zaujaha ing bojone imra'ah fi firasihi ing dalem lemeke zauj illa adkhala kejaba mlebokake ha ing imra'ah sapa Allahu Gusti Allah annara ing neraka wa yahrujulan bakal metu min famiha saking cangkeme imra'ah apa alqaihu utah-utahan wa damulan getih was sadidulan nanah yang busuk. Amr bin As juga pernah mendengar langsung dari Rasulullah bersabda, ayyumam ra'atin khonat, istri mana, perempuan mana saja jika tidak jujur kepada suaminya dan tidak pernah melayani di atas ranjangnya, maka Allah Ta'ala akan masukkan wanita atau istri tersebut, dan di dalam mulut seorang perempuan akan mengeluarkan yang namanya nanah, mengeluarkan getih, darah, dan mengeluarkan nanah. Nanah itu nanah yang busuk sekali. Masya Allah, naudzubillah. Jangan pernah dilakukan untuk istri-istri kepada suami, karena laknat suami yang tidak akan terima adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang langsung akan menyiksa si istri tersebut. Maka dari itu, carilah istri, nggak usah cantik-cantik, yang penting setia. Nggak usah terlalu menor-menor, yang penting bisa masak dan lain sebagainya. Intinya yang namanya perempuan itu adalah bisa masak dan mana, seperti itu. Itu yang harus kita cari. Isi kok nggak mau masak, benisuk tuh akan megono bosen, nyereti. Wa qala lan ngendika sapa Anasun, Imam Anas radhiyallahu anhu, sami tungrungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul hal ngendika sapa Rasul, ayyumam ra'atin waqafat
ghairi zaujiha wa yakunu ghaira di mahramin minha illa au qafahallahu ala safiri jahannama wa yuktabulaha bi kulli kalimatin alfu sayyi'ah ayu mamra'atin tain dindi wong wadon iku waqafat ngadeg sapa imro'ah ma'a ghairi zaujiha sartane saliyane bojone imro'ah wa yakunu lan ana sapa ghairu zaujiha iku ghaira di mahramin kang ora duweni mahram minha saking zaujah illa au qafaha kejaba ngedekake ha ing imro'ah sapa Allahu Gusti Allah ala safiri jahannama ing atase pinggirin neraka jahanam wa yuktabulan bakal den catat laha katu imro'ah bikuli kalimatin kelawan saben-saben kalimah apa alfu sayiatin 1000 keolonan. Dari sahabat Anas pun pernah mendengar langsung dari Rasulullah. Rasulullah pernah bersabda, dimanapun istri, siapapun istrinya, dimanapun perempuan itu, siapapun perempuan itu atau istri manapun, ketika dia berdiri kepada seorang yang selain istri, suaminya, yang tidak pernah mempunyai mahram, maka Allah Ta'ala akan mendirikan, akan menyuruh berdiri di pinggiran neraka jahanam. Dan setiap ucapan dari perempuan, baik itu ucapan yang apa saja, itu dianggap ucapan tersebut adalah 1000 kejelekan. Sekali mengucapkan 1000 kejelekan, mengucapkan 1000 kejelekan. Karena apa? Seorang perempuan, istri, tapi berdiri di samping, artinya berdiri di samping, yo jalan bareng, makan bareng, seperti pacaran lah, intinya seperti itulah. Oh saged, kalau numpak doblak saged, betul apa-apa ini kan darurat nggih, darurat. Seandainya gini loh yang dimaksud di sini, wah qafat ma'a ghairi zaujiha itu ya jalan bareng lah, runtang-runtung bareng dan lain sebagainya, otomatis kan nanti makan berdua, boncengan berdua dan lain sebagainya. Wa qala ngendika sapa Abdullah ibnu Amr radhiyallahu taala anhu sami tunggu sapa ingsun Nabi ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul haling ngendika sapa Kanjeng Nabi ayyamam ra'atin kharajat min baiti zawjiha illa la'anaha kullu rabbin wa yabisin. Ayu mamra'atin utahe dindi wong wadon iku rajat metu sapa imra'ah min baiti zawjiha saking omahe bojone imra'ah illa la'anaha kejaba nglaknat ha ing imra'ah sapa apa kulu rabbin saben-saben barang kang teles waya bisinan barang kang garing. Abdullah bin Amr juga pernah mendengar langsung dari Rasulullah. Rasulullah pernah berkata, istri mana saja, perempuan mana saja jika keluar rumah tanpa seizin sang suami, maka setiap barang-barang yang basah dan barang-barang yang garing akan melaknatnya. Masya Allah. Jika si istri, jika keluar rumah kok meskipun hanya di tetangga minta izin kepada suaminya, justru di sekitar kita barang-barang yang basah maupun yang kering itu semuanya mendoakan, justru memberikan doa, mendoakan dan memintakan ampun kepada orang tersebut. Faqala Talhah bin Abdullah, ngendika sapa Talhah bin Abdullah, sami tunggu sapa ingsun Nabi ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqul haling ngendika sapa Kanjeng Nabi ayyamam ra'atin qalat li zawjiha ma ra'aitu minka khairan qattu ila ayasahallahu min rahmatih. Ayyamam ra'atin tain dindi wong wadon iki qalat ngucap sapa imra'ah li zawjiha marang bojone imra'ah ngucapai maro itu mingka ing ucapan maro itu ora weruh sapa ingsun mingka saking sira khairon ing kebagusan kotu kelawan babar pisan ila ayasaha kejaba megotake hak ing imro'ah sapa Allah Gusti Allah min rahmatihi saking rahmati Gusti Allah. Ini dari Talha, sahabat Talha juga mendengar langsung dari Rasulullah. Rasulullah pernah berkata, perempuan mana, istri mana yang pernah mengatakan kepada suaminya, ma ra'aitu minka khairan qattu, mas, saya kok tidak pernah melihat kebaikan darimu. Masya Allah,
Nah, selama nikah dari awal sampai sekarang tuh masa nggak ada kebaikan-kebaikan sama sekali dari suami. Meskipun di tengah-tengah perkawinan ada percecokan dan lain sebagainya, paling tidak dari awal-awalnya kan mesti ada sesuatu yang membahagiakan istri kan. Tapi katanya istri mengatakan kepada suami, "Mas, saya tidak pernah melihat kebaikan darimu sama sekali." Kalau perempuan atau istri yang mengucapmu seperti itu kepada suaminya, maka Allah Ta'ala akan memutuskan rahmatnya kepada si istri tersebut. Kalau Allah Ta'ala sudah memutuskan rahmat tersebut, terus bagaimana kita? Mau lari kemana kita? Kalau sudah diputus rahmatnya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rahmat adalah kasih sayang. Kalau Allah Ta'ala sudah tidak mempunyai kasih sayang kepada seorang istri, terus istri bagaimana? Kan laknatullah. Naudzubillahi min dzalik. Yang ada dia akan merasakan besok di neraka. Hati-hati ya, istri, hati-hati. Belajarlah, mari kita bareng-bareng belajar menjadi suami yang soleh dan istri yang solehah, agar kita saling menerima, nggak banyak tuntutan, nggak banyak permintaan yang di luar batas kemampuan seorang suami. Jangan, disyukurilah apa adanya. Wa qalang dikosopo Zubair bin Awam, Zubair bin Awam, sami tungurung sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqul hal ngendika sapa Rasul, ayyumam ra'atin istaghalat bi idayati zawjiha hatta yatlu qaha fa alaiha adabullah. Ayyumam ra'atin tain dindi wong wadon iku istaghalat ketungkul sapa imra'ah bi idayati zawjiha kelawan klaraake bojo lanange imro'ah hatta yat lukoha sehingga nalak sapa zauj ing zaujah fa alaiha moko iku wajib ing atase zaujah adabullahi utai siksane Gusti Allah. Naudzubillah. Ini Zubair bin Awam juga pernah mendengar dari Rasulullah langsung bahwa Rasulullah pernah berkata, di mana ada perempuan mana saja, istri mana saja yang dia sibuk sering menyakiti suaminya, suami kembali dari pekerjaan diomel-omeli dan lain sebagainya, sering pokoknya dia menyibukkan diri untuk menyakiti suaminya, akhirnya suaminya menolak karena banget sudah gregetan ya, karena banget sudah gregetannya, sehingga suami akhirnya menolak si istri langsung 3 talak. Kamu talak 3 kali. Lah, kamu nolak saya gimana mas? Karena saya sudah gemes sama kamu ngomeli saya terus. Yang ada bagaimana? Fa'alaiha adabullah. Maka bagi perempuan justru yang akan disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan suaminya. Suami kan mentalak gara-gara kelakuan istri yang sering ngomel. Yang namanya manusia itu kesabaran terbatas. Mungkin iya ngomel 1, 2 kali, 3 kali nggak masalah. Waqala ngendika sapa Sa'd bin Abi Waqqas, sami tungrung sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqul hal ngendika sapa Rasul, ayyumam ra'atin kallafat zaujaha faqata qatih illa adabaha Allahu ma'al yahudi wan nasara. Ayyumam ra'atin tain dindi wong wadon iku kallafat merdi ini nuntut sapa imro'ah zaujaha ing bojone imro'ah faqata qatihi ing dalem sak ndure kekuatane kemampuane zauj ila adabah agat sapa nyiksa ing imra'ah sapa Allah Gusti Allah ma'al yahudi sartane wong Yahudi wan Nasara lan wong Nasrani. Ini ada Sa'id bin Abi Waqqas juga mendengar langsung dari Rasulullah. Rasulullah pernah bersabda, istri mana, perempuan mana, wanita mana yang ketika menuntut suaminya di luar batas kemampuan suaminya. Mas, sampean kudu tuku mobil,
Kang Dulhamid tuku mobil, masa awak dhewe kok mlaku, bundane kosongan dan lain sebagainya. Kamu harus beli mobil Mas, dituntut seperti itu, padahal suami belum mampu untuk beli yang seperti itu. Maka yang ada bagaimana Allah akan menyiksa seorang istri tersebut bersama orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Naudzubillahi min dzalik. Wa qala ngendika sapa Sa'id ibnul Musayyab, qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin talabat zawjaha syai'an wa hiya ta'lamu annahu la yaqdiru alaihi illa talabahu Allahu yaumil qiyamati bimtidadil adab. Ayyuma imra'atin ta indi wong wadon iku talabat nuntut sapa imra'ah zawjaha ing bojone imra'ah syai'an ing suwiji wa hiya hale utawi imro'ah iku tak lamu ngerti sapa imro'ah annahu sak temene zaujah iku layak dirura kuwasa sapa zaujah alih ngatasi ila talabah kejaba nuntut ha ing zaujah sapa Allah Gusti Allah yaumil kiamat ing dalam dina kiamat bim tidadil adabi kelawan nglanggengake siksa. Nah, ini serem lagi nih. Sa'id bin Musayyab dawuh bahwa Rasulullah pernah dawuh, ayyuma imra'atin talabat, istri mana, suami istri mana ataupun wanita mana jika dia menuntut sesuatu kepada suaminya sementara istri sudah tahu bahwa suami saya itu sudah tidak mampu tapi tetap dituntut seperti itu, yang ada bagaimana? Illa talabah, kecuali Allah akan memberikan tuntutan besok pada hari kiamat dan tuntutan tersebut akan diperpanjang seksanya. Naudzubillahi min dzalik. Dilanggengake seksane berarti diperpanjang. Jadi sudah berusaha menjadi istri solehah, akhirnya apa? Dulu pernah mempunyai kesalahan. Setelah itu kesalahannya itu beransur dia itu minta maaf kepada suaminya, hanya seksaan dikurangi itu. Suatu saat dia menuntut lagi kepada suaminya, Mas jangan tukake iki. Sementara wadone tahu atau istrinya sudah tahu bahwa suaminya nggak punya duit sekeng alias sekeng, tidak punya uang, tapi dituntut macam-macam. Ya, yang seperti ini Allah Ta'ala akan memperpanjang siksanya. Naudzubillahi min dzalik. Wa qala ngendika sapa Abdullah ibnu Amr sami tungrung sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul hal ngendika sapa Rasulullah aimam ra'atin abasat fi wajhi zawjiha illa ja'at yaumil qiyamati musawwadatal wajhi ila an tatuba wa tarji'a. Aimam ra'atin tain dini wong wadon iku abasat merengut sapa imra'ah fi wajhi zawjiha ing dalem wajahe bojone imra'ah illa ja'at kejaba teka sapa imra'ah yaumil qiyamati ing dalem dina kiamat musawwadatal wajhi halih ireng wajahi illa an tatuba kejaba yen tobat sapa imra'ah wa tarji'alan beli sapa imra'ah. Ini Abdullah bin Amr jika pernah mendengar langsung dari Rasulullah pernah berkata, istri mana saja, wanita mana saja, jika wajahnya itu merengut di hadapan suaminya, merengut kudune kan istriku di hadapan suami yo, bukan hanya ketika menampak gaji atau menampak uang atau seperti yang guyang-guyu, tapi dong wis orangan merengut, jangan. Meskipun belum cair-cair tapi setiap malam Jumat selalu cair. Meskipun belum cair-cair tapi setiap hari seperti Mas Hamid tetap cair. Kadang-kadang cair bakdo subuh dan lain sebagainya. Alhamdulillah, tambah rezeki ya. Ini yang diharapkan suami ketika wajah-wajah istri di hadapan suami harus selalu tersenyum. Jangan tersenyum terpaksa. Senyum yang ikhlas itu ada kodenya 227. Orawo tak genai ya. Senyum yang ikhlas itu kodenya 227. Anda tahu 227? 227 ini lambe yang kanan tarik 2 cm, kiri 2 cm selama 7 detik.
itu senyum yang ikhlas. 7 detik itu senyum yang ikhlas. Kodenya 227. Kata siapa? Kata saya. Sebenarnya nggak apa-apa ya. Senyum ikhlas seperti itu, ditahan. Senyumnya itu nggak rampung-rampung lah. Ketika suami senyum ikut senyum, suami merengut disenyumi. Itu istri solehah seperti itu. Kita sadarkan. Karena janji kita dulu ketika qabil tu nikah wa taswijah li tafsir bidalik dan membaca syikhut ta'liq dan lain sebagainya, itu adalah tanggung jawab kita yang harus kita wujudkan. Di kolang di sapa Abu Ubaidah Ibnu Al-Jarrah. Sami itu ngurung sapa ingsun Rasulullah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul alaihi ngendika sapa Rasul ayyumam ra'atin aghdabat zaujaha wa hiya dhalimatun aw ghadabat alaihi lam yaqbalullahu minha sarfan wala adlan. Ini sangat ekstrim lagi nih. Sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah pernah mendengar langsung dari Rasulullah. Rasulullah pernah berkata, ayyumam ra'atin, perempuan mana, istri mana saja ketika membuat si suami jengkel. Wong istri bener-bener sudah membuat kesalahan, gawe jengkel wong lanang, kok milu jengkel, malah mendolimi. Kan kualik kan, sebenarnya gini, istri yang benar-benar salah, itu harus minta maaf kepada suami. Wes gawe jengkel karo suamine, bar kuwi ndolimi suamine, malahan jengkeli balik karo suamine. Iki kepriye maksudnya? Ini istri yang tidak benar. Lam yakbalillah. Allah Ta'ala ora bakal nompo ibadah sunnah maupun ibadah wajibnya. Ya naudzubillah, masya Allah. Apa gunanya kita sebagai seorang istri sering sholat jengkang-jengking, sholat sunnahnya tidak let, sholat wajibnya dan lain sebagainya, kok perlakuan kita kepada suami kita seperti itu, wes nggawe jengkel kepada suami, tapi kok justru malah disalahkan, malahan jengkel. Allah Ta'ala tidak akan menerima sholat wajibnya, ibadah wajibnya maupun ibadah sunnahnya. Naudzubillah. Maka dari itu kesimpulannya dari pertemuan pada kali ini bahwa si istri ini peringatan keras bagi semua istri ya. Untuk sementara ini suami selamat ya. Untuk sementara ini suami selamat, suami di atas lah. Suami harus di atas segala-galanya. Artinya si istri harus tunduk patuh kepada suami. Walaupun bagaimana keadaannya suami, harus tetap kita taati. Suami adalah imam kita, bukan hanya imam di dunia, tapi imam sampai ke akhirat, sampai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja pertemuan kali ini. Apabila ada perkataan yang kurang, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.